biasanya aku ke Gojek karena apa namanya, aku kira itu mahasiswa, tapi setelah ditolehi itu kok nggak ada gitu. Yang lain tuh pada nggak ngelihat dosennya datang, tapi aku ngelihat dosennya datang, tapi itu bukan dosen. Spot-spot mereka bertengger berada lah. Mereka merasa terganggu nggak sih Mbak dengan diungkapkan eksistensinya gitu? Mereka justru malah tertarik dan mereka menyimak sekarang. Halo Sobat KM, jumpa lagi bersama kita Kata Mahasiswa di segmen Misteri Mahasiswa. Kita sebentar lagi akan mengulik berbagai misteri-misteri, cerita-cerita gelap di lingkungan kampus dan juga perkuliahan. Dan sekarang mungkin setnya agak berbeda ya daripada teman-teman lihat mungkin di segmen-segmen Kata Mahasiswa yang lain, atau bahkan di segmen Misteri Mahasiswa sendiri yang biasanya gini. Sekarang kenapa? Karena sekarang aku, Indana Zulfa, Sobat KM bisa panggil aku Zulfa, yang bakal menemani cerita misteri kita selama sekitar setengah jam sampai dengan 1 jam ke depan. Dan sekarang aku udah bersama dengan Kak Amel. Kak Amel ini merupakan pemilik, apa bahasanya? Pemilik ya Mbak ya? Bukan apa ya? Pengguna Twitter dengan username @codenumber_6. Nah, jadi Mbak Amel ini memang sudah sering mengupload thread horor ya, karena dan juga sesuai dengan judul kita pada kesempatan kali ini, yakni Sisi Merah Si Kampus Hijau. Jadi si kampus hijau itu apaan tuh? Jadi mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Amel. Iya, saya Amalia, lebih sering dipanggil ya, dan juga saya salah satu mahasiswa di kampus Si Hijau gitu. Ya, itu. Oke. Berarti saya panggilnya Mbak Lia aja ya. Iya. Biasanya Mbak Lia ini memang aktif ngepost thread gitu ya? Sebenarnya enggak juga sih. Cuma ya karena kemarin itu banyak yang minta bikin thread horor, jadi ya saya mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana untuk membuat thread horror itu gitu. Oke. Karena belakangan ini nih ya Sobat KM memang lagi rame-ramenya sih cerita-cerita horor yang diceritain oleh si mahasiswa itu lewat, biasanya kebanyakan sih dari akun-akun manifest dari kampus-kampus gitu ya. Mungkin karena belakangan ini juga masih ada hawa-hawa Halloween-nya gitu ya, jadi kayak masih rame-ramenya. Kalau misalkan teman-teman buka nih di Twitter manifest, kita sebut aja ya kampus hijau, manifest kampus hijau ini, itu Mbak Lia ada beberapa postingan-postingan thread, salah satunya yang kami sorot itu adalah tentang ekspedisi merah. Itu ekspedisi merah tuh apaan sih Mbak Lia? Sebenarnya karena kemarin itu dadakan ya, karena awal mulanya itu kan bikin thread karena aku gabut aja nge-komen salah satu pengalaman horor dari salah satu mahasiswa juga. Itu ya udah, karena mungkin aku juga sering melihat bisa kita sebut saja mereka gitu, mereka dalam artian tanda kutip itu. Terus ya udah banyak yang komen suruh bikin thread horor. Dan sebenarnya nama ekspedisi merah ini aku kepikiran karena dulu pernah ada acara ekspedisi merah yang ceritanya itu banyak mengeksplorasi tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang horor kayak gitu. Sekelebat aja sih kepikiran itu. Ya udah, daripada aku mikir yang gimana udah pakai ekspedisi merah aja, terus aku tambahin sama yaitu si kampus hijau itu gitu. Oke. Dan segmen kali ini memang cocok buat teman-teman Sobat KM yang mungkin ngerasa kalau di Twitter tuh kayak malas banget membaca, jadi lebih suka dengerin di sini. Karena juga Mbak Lia sendiri kan gitu ya Mbak ya, jadi lebih suka buat lebih nyaman cerita daripada harus ngulik panjang lebar. Bener banget. Kalau gitu boleh dong Mbak Lia diceritain sebenarnya bagaimana sih cerita perjalanan Mbak Lia dalam ekspedisi merah itu tadi? Sebenarnya ini bukan ekspedisi yang menyeluruh ya di kampus hijau ini tuh, karena aku sendiri dari angkatan COVID jadi jarang di kampus, dan baru masuk kampus itu udah
lumayan semester bisa dibilang pertengahan ketua ya. Jadi jarang di kampus dan aku di kampus itu cuma di gedung yang memang di fakultasku aja. Bisa sebut ini ya, FISIP 2, FISIP 1 itu. Dan gedung bersama gitu. Jadi aku jarang banget mengunjungi gedung-gedung lain gitu kayak fakultas bisnis, manajemen, terus hukum, teknik dan lain-lain. Jadi ya nggak terlalu mengamati gimana keadaan di sana, maksudnya gimana sih bentuk mereka itu kayak gimana, itu nggak terlalu tahu ya kalau aku. Cuma kalau misalnya di FISIP 2 itu dari thread yang aku tulis, karena memang aku juga jarang diganggu, jadi aku cuma ngelihat aja terus ngerasain mereka ya. Jadi aku nyeritainnya cuma beberapa tempat yang pernah aku rasain aja, kayak apa ya, oh di sini tuh ada, di sana tuh ada gitu. Mungkin kalau misalnya di FISIP 2 yang khususnya aku sering kunjungi karena memang kuliahnya di FISIP 2, seperti yang aku sebutin di thread itu, di ruangan lantai 2 202 sama 208 itu menurut aku yang paling sering, maksudnya yang rame lah sama mereka itu. Terus sama di Kina lantai 1, yang Kina, sama di tangga kecil yang samping UPN TV yang menuju ke atas ke lantai 2 itu. Nah di situ itu termasuk yang paling sering dibuat ngumpul sama mereka kayak gitu. Itu sih. Kalau misalnya di FISIP 1 itu karena mungkin ya itu kan gedung lama, gedung yang mungkin dari awal pembangunan UPN itu udah dibangun kali ya gitu. Itu banyak sih di situ, hampir semua penjuru FISIP 1 itu menurutku ada mereka. Dan seperti yang yaitu di manifest itu di tweet akun pribadi aku itu banyak banget dari mereka. Ya memang mereka nggak ganggu aku sih, cuma aku tahu mereka itu kayak jahil, kayak suka gangguin orang. Karena ya gimana ya, mungkin karena memang aku sering ketemu sama mereka jadi bisa mengidentifikasi kalau oh ini tuh yang jahil, ini tuh yang nggak ganggu, ini tuh yang memang dari dulu tempatnya di situ, ya udah nggak ganggu sama sekali kayak gitu. Terus kalau GKB, karena GKB yang ini tuh baru ya, jadi mungkin mereka itu dari di situ udah lama karena memang tanahnya di situ terus dibangun GKB itu kan. Jadi ya sisa-sisa mereka aja itu sih. Terus kita coba breakdown cerita dari masing-masing fakultasnya nih, dari masing-masing gedungnya. Kalau misalkan di FISIP 2 nih, kalau misalkan Mbak pernah nggak ke lantai 3 gitu ada? Aku jarang ya ke lantai 3. Pernah sih, cuma di ini, di apa? Kelas broadcast. Iya, ruang broadcastnya UPN TV itu. Sebenarnya gimana ya? Karena memang aku bisa dibilang peka ya, kalau orang nyebutnya indigo gitu ya. Kalau orang indigo itu karena udah keseringan ngelihat mereka, itu jadinya kayak ya udah lewat aja, kayak ketemu manusia gitu loh. Ya udah kalau misalnya lihat bodo amat gitu. Kalau di lantai 3 ya mereka ada sih sebenarnya, mereka ada, dan menurutku hawa-hawanya juga hampir mirip kayak di lantai di ruang 202 208. Cuma karena memang aku 2 kali kalau nggak sekali ke sana, itu ya biasa aja, maksudnya memang ada tapi nggak yang mengganggu banget gitu. Biasanya kalau Mbak ngelihat mereka itu mereka ngapain Mbak? Berdiri aja gitu? Kalau yang sering itu mereka bentuknya kayak manusia, kayak manusia biasa ya. Mereka itu biasanya menyesuaikan dengan tempat, maksudnya gini,
mereka itu bentuknya kayak mahasiswa ya, pakai kemeja, Nah. pakai tas, kayak gitu-gitu. Jadi aku kadang kan kalau misalnya di kelas nih ya, di kelas itu kan jendelanya kayak jendela buram gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau di luar itu cuma kelihatan siluet kayak gitu. Biasanya aku kegocek karena apa namanya? Aku kira itu mahasiswa, tapi setelah ditolehi gitu, kok nggak ada gitu, kok nggak jadi masuk gitu. Terus kayak gitu. Terus pernah nggak sih misalnya kalau di kelas tuh rame ya, di dalam kelas tuh rame. Terus dosen belum datang, tapi ada salah satu yang kayak gitu. Itu kayak apa ya? Tanda kalau misalnya dosennya datang, tapi padahal nggak datang, kayak ngeprank aja gitu loh. Salah satu mahasiswa, dosennya datang kayak gitu. Nah, yang lain tuh pada nggak ngelihat dosennya datang, tapi aku ngelihat dosennya datang, tapi itu bukan dosen. Paham nggak maksudnya? Tapi Mbak kok bisa tahu kalau misalkan itu bukan dosen? Karena yang lain nggak ngelihat. Oh. Karena yang lain masih keadaan rame, masih riuh, masih ngobrol. Kan kalau ada dosen kan etikanya ya diem gitu kan, siap buat diberi pelajaran gitu kan. Itu nggak rame kayak ini cuma aku doang yang lihat gitu. Kayak gitu. Berarti Mbak lihatnya wujudnya ya pakai kemeja, bawa tas. Iya, tapi setelah aku perhatiin habis itu ngilang kayak gitu. Iya. Kira-kira outfitnya beli di mana ya? Segitu ya. Terus kalau misalkan untuk yang Mbak pernah lihat yang wujudnya bukan manusia gitu, pernah nggak? Kalau di sini mungkin cuma ngerasain aja ya. Jadi ada beberapa kemampuan indigo yang meskipun dia ngerasain tapi dia bisa ngebayangin gimana bentuknya gitu. Misalnya kayak hawanya kayak oh di situ ada kayaknya ada kunti deh, kayak gitu. Cuma dia nggak langsung ngelihat bentuk wujudnya kayak gimana. Maksudnya dari mata itu nggak kelihatan, cuma kayak hawa-hawanya oh di sana kayaknya ada deh kayak gitu. Itu ya jadi nggak langsung mata kelihatan bentuknya kunti, itu nggak gitu. Ya bentuk macam-macam sekedar ngerasain aja. Tapi kalau misalnya kayak bentuk mahasiswa kayak gitu lebih sering ya itu kayak keprank. Lebih seringnya malah bentuk manusia ya. Bentuk manusia kayak gitu. Terus kalau hawa-hawa itu bisa nggak sih Mbak digambar deskripsikan hawa-hawa itu hawa-hawa kayak gimana sih? Aku agak sulit ya menggambarkan ngerasakan hawa untuk gimana ya, mendeskripsikan secara kata-kata gitu kayak agak susah ya. Mungkin lebih dekatnya kayak kamu berimajinasi, cuma itu lebih kayak nyata gitu. Apa ya, kalau misalnya kamu cerita sesama indigo gitu kayak oh iya aku tahu misalnya di sini ada kuntilanak kan kayak gitu. Kalau mungkin perasaan panas atau dingin gitu? Lebih sering dingin sih, panas juga ada, dingin juga ada, tapi lebih sering dingin. Karena hawa-hawa mereka itu jarang itu. Oh ya, kalau misalnya divisi 2 itu ya, ini mungkin aku cerita dikit ya. Karena kemarin aku juga bilang ke temanku kalau misalnya aku bikin thread itu, karena memang aku kan pakai namanya anonim ya, dia nggak tahu kalau itu akunku. Aku cerita aku bikin thread loh, oh iya itu kamu tahu gitu. Iya, terus habis itu nah kebetulan dia anak UPN TV. Dia anak UPN TV dan aku nyebutin di situ kan di tangganya yang sebelah UPN TV kan. Terus dia cerita, iya tahu aku waktu waktu acara apa gitu, pokoknya sampai rapat malam-malam sampai jam 11 malam kayak gitu. Pernah kebauan melati kayak gitu, kebauan melati dari tangga itu gitu. Terus habis itu dia kaget, loh kok kamu bisa tahu? Ya iya nggak aku lihat gitu. Ya karena aku lihat gitu, karena aku lihat di situ tuh memang rame sama mereka gitu. Oh pantesan kemarin itu pernah kebauan melati. Terus di ruang broadcast yang di lantai 3 itu di toiletnya sih, di toilet lantai 3 itu kemarin pernah ada yang kayak masuk ke kamar mandi kedua kalau nggak paling pojok gitu di lantai 3, di yang toilet cewek. Tapi ditungguin nggak keluar-keluar. Digedor-gedor juga gak ada suaranya gitu. Terus habis itu setelah ada adik kelas keluar dari toilet satunya gitu, terus ditanyain, kamu ada lihat cewek gak masuk ke situ, ke yang paling pojok gitu?
dari tadi nggak ada siapa-siapa di situ, cuma dia aja gitu, nggak ada yang masuk gitu. Apa itu maksudnya portal dunia lainnya di kamar mandi ya? mungkin Mereka juga perlu buang hajat gitu Mbak. mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan Mbak Lia pernah nggak sih diceritain sama, kan tahu nih kalau Mbak Lia orangnya indigo, pasti mungkin bisa dijadikan tempat konsultasi lah untuk cerita-cerita yang kayak gini. Pernah nggak sih Mbak dapat cerita teman yang Mbak yang diganggu? Kalau selama saya di UPN itu ya baru karena aku ngomong aku bikin thread itu baru dia cerita sih. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah. Tapi kalau misalnya di luar UPN itu banyak, kayak teman aku SMA kayak gitu. Biasanya kalau mereka menampakkan diri itu katanya, saya pernah dengerin Mbak, kalau misalkan menampakkan diri itu artinya mereka perlu energi yang besar banget tuh, bahkan bisa-bisa setelah mereka nampakkan diri mereka tuh mereka bisa mati. Itu benar nggak sih Mbak? Sebenarnya aku tidak mengeksplor dunia mereka itu secara jauh, tapi memang kalau misalnya ketemu dengan manusia ya, mereka ketemu dengan manusia itu antara mereka punya energi yang tinggi dan mereka apes. Ya sama kayak kita ketemu mereka, kitanya apes, kayak karena kita loh kok dikeliatin sama Kunti sih, kayak kita takut kayak gitu. Misalnya orang yang nggak indigo terus dikeliatin mereka gitu kan, manusianya kan yang apes. Tapi bisa juga yang setannya itu juga merekanya itu juga yang apes gitu. Tapi kalau misalnya si merekanya itu apes, biasanya manusianya itu yang berani. Gitu, manusianya nggak takut sama mereka, ya udah karena mungkin ketemunya kayak aku gitu ya, ketemu kayak aku ya mungkin merekanya yang apes. Tapi kalau misalnya pure mereka mau gangguin dan kebetulan manusianya itu penakut, nah itu yang apes manusianya gitu. Terus kalau misalkan yang sebenarnya mereka itu lebih memang di setiap tempat ada atau hanya di tempat-tempat tertentu aja? Di setiap tempat ada, karena memang kita nyebutnya jin ya. Dalam Muslim itu kehidupan mereka dengan kehidupan manusia itu berdampingan. Jadi meskipun kita kelihatannya kayak gini ya, ruang kosong kayak gini, mereka tuh ada sebenarnya. Cuma karena memang ada kemampuan manusia yang nggak bisa melihat mereka kayak gitu. Aku pun sebenarnya tipe indigo yang nggak bisa langsung kebuka semua, maksudnya ngelihat mereka di mana-mana itu enggak. Cuma kalau misalnya aku fokuskan untuk gabut pengen lihat mereka ya gitu, ya udah seruangan ini kayak penuh sesak gitu. Gitu sih. Mbak kan indigo nih ya. Coba lihat dong Mbak, di sini ada nggak Mbak? Di mana gitu Mbak? Ada di depan saya. Astaga, gini amat ya. Kalau saya lihatnya, saya ini sebenarnya nggak indigo Mbak, tapi saya bisa lihat tuh di belakang kamera itu. Berarti memang seharusnya kita nggak perlu takut ya Mbak ya, karena emang kita hidupnya berdampingan gitu. Dan juga ada kalanya mereka yang takut sama kita kalau misalkan kita yang berani. Ya gitu. Terus gini, balik lagi ke Twitter nih. Kan ada, aku baca juga di salah satu threadnya Mbak itu namanya Red Kunti. Itu maksudnya kebetulan dia pakai outfit warna merah apa gimana sih Mbak? Kok ada Red Kunti, kan biasanya kita tahu Kunti itu kan orangnya baju putih. Iya. Aku sebenarnya waktu itu ya, waktu ketemu sama mereka juga agak speechless ya, agak kaget kok ada ya warna merah gitu ya. Dan setelah mungkin kalau di thread itu kan aku ceritanya di pesantren ya, dan itu waktu itu belum ada internet, maksudnya internet tuh terbatas kalau di pesantren itu. Jadi aku baru nyari tahu lah, nggak nyari tahu sih, kebetulan lewat di sosmed aku. Kalau misalnya ternyata Kunti itu ada beberapa warna, yang salah satunya merah, dan ada yang kalau sering kita temuin tuh putih kan, terus ada yang warna biru, kalau katanya yang biru itu yang paling kuat gitu kan katanya. Terus yang merah itu yang menengah gitu, terus yang putih itu ya kayak bocil-bocilnya mereka lah gitu, kayak yang masih anak-anak magang gitu lah gitu. Terus ya itu. Kalau tingkatan itu kira-kira ada akademinya nggak ya? Aduh, saya jadi takut nih Mbak. Nanti jangan-jangan nanti saya bilang-bilang gini, nanti malam saya didatengin Mbak. Ya kembali lagi, jangan takut ketemu sama mereka kayak gitu. Jangan takut.
Berarti kalau misalkan mereka nih tahu kalau saya nggak takut, tiba-tiba mungkin orang-orang yang nggak pernah ditampakin tuh karena mereka nggak takut gitu ya Mbak ya? Sengaja nggak ditampakin karena tahu orang ini berani nih. Kalau dari pengalaman saya, selain apes, orang yang nggak pernah diliatin sama mereka itu biasanya punya aura yang mereka itu nggak suka. Gitu kayak ya kalau misalnya kita nyebutnya mereka itu hawa yang nggak enak, hawa dingin, hawa panas kayak gitu, bukan hawa nafsu ya. Gitu. Kalau kita tuh manusia punya aura. Nah, kalau saya pernah baca itu manusia ada yang dia itu banyak disukai sama jin, sama mereka kayak gitu. Itu manusia tertentu gitu. Jadi nggak semua manusia itu mereka juga suka deketin. Ya sama aja kalau misalnya gini deh gambarannya, kayak misalnya temenmu toksik gitu ya, kamu pasti gak bakalan deketin kan kayak gitu. Auranya wibu nih gitu, pasti gak mau deketin gitu. Tuh sobat KM, kalian tuh jangan kepedean kalau misalkan kalian nggak ditampakin mereka, aku beriman, bukan, emang kamu nggak disukain aja sama mereka. Tapi kalau misalkan kan Mbak Red Kunti ini berarti kan yang dilihat wujud Kunti. Iya. Jadi wajahnya kayak gimana? Hancur kah? Wajahnya gimana ya? Mereka itu tidak seperti apa yang kalian lihat di film horor, kayak gitu. Film horor itu karena mereka menjual film, pasti juga yang ditampilkan ya sisi artistik, make up-nya kayak gimana, seserem apa yang benar-benar menakutkan yang menarik penonton. Tapi kalau misalnya mereka yang asli itu kebanyakan wajahnya biasa kayak gitu, kadang malah nggak ada wajahnya, kayak ya udah ketutupan rambut lah, atau misalnya matanya benar-benar merah besar menonjol kayak gitu-gitu, macam-macam. Tapi kalau misalnya yang aku lihat itu waktu di pesantren itu nggak kelihatan wajahnya. Cuma kalau misalnya apa ya, dibilang serem, ya serem sih. Cuma aku nggak, ya udah karena udah kebiasaan ya, udah nggak takut gitu. Iya. Terus Mbak ini kan indigo. Nah itu mulai dari kapan sih Mbak? Sebenarnya kalau dibilang indigo itu dari kecil ya, mungkin ya bawaan lahir. Cuma waktu kecil itu kan biasanya kalau kita cerita sama orang tua, ibu aku ngelihat ini loh di sana, aku ngelihat ini loh, ngelihat ini, itu kan biasanya orang tua cenderung menganggap bahwa anak kecil itu punya imajinasi, punya teman imajinasi lah kayak gitu kan. Terus setelah aku lulus SD masuk pesantren itu, karena di pesantren itu apa ya, sisi agamanya kuat, di sisi itu mistisnya juga kuat, jadi sering lebih kuat, kepekaanku lebih terasah lah kalau bahasanya kayak gitu. Di pesantren kayak gitu lebih terasah, jadi orang tua makin percaya kalau misalnya aku tuh bisa lihat mereka. Terus kadang ada yang apa namanya, sesama indigo, kayak kita tuh sama-sama ngeh gitu kalau misalnya di situ ada itu loh, di situ ada itu. Berarti kan aku apa ya, anggapannya ke diri aku sendiri, oh berarti aku bisa dong gitu. Aku baru nyadarnya situ sih. Dan waktu kecil ya aku nurut aja apa katanya orang tua aku, oh mungkin memang imajinasi gitu. Tapi setelah masuk pesantren, oh ternyata emang ada ya gitu. Iya. Terus awal-awal dulu Mbak nggak takut Mbak? Takut, benar-benar takut. Sampai sakit gitu pernah nggak? Iya, sampai ke bawah, sampai sekarang sakitnya. Apa namanya, orang indigo kebanyakan itu punya asam lambung sama darah rendah. Itu udah mayoritas langganannya orang indigo. Tapi gak semuanya orang asam lambung itu indigo ya. Cuma memang kebanyakan para indigo itu punya itu karena berhubungan berinteraksi dengan mereka itu butuh energi. Dan itulah kenapa aku kalau misalnya disuruh cerita horor atau diganggu mereka itu bukannya nggak mau, aku nggak mau berurusan dengan mereka karena rasanya capek gitu. Itu sih, itu di thread kemarin kan aku nggak cerita horor atau apapun kan, aku cuma cerita tentang
spot-spot mana yang pernah aku lihat, karena memang aku nggak mau berurusan dengan mereka. Cuma karena memang aku juga bisa ngerasain, jadi ya udah aku ceritanya yang ngerasain aja gitu. Kalau misalkan mbak kan ngasih tahu deh di mana spot-spot mereka bertengger berada lah. Mereka merasa terganggu nggak sih mbak dengan diungkapkan eksistensinya gitu? Mereka justru malah tertarik. Mau tak ceritain sekarang? Kenapa mbak? Ada apa mbak? Loh, mereka menyimak sekarang, karena mereka kayak ya udah kayak merasa diomongin gitu kan. mungkin sobat-sobat Indigo bisa ceritain apa yang terlihat di sini mungkin. Kok serem banget gitu sih? Maaf ya. Oh, tapi kan juga apa ya? Kadang mereka nunjukkan tuh juga buat tunjukkan kalau eksistensi mereka ada kan, berarti makanya dengan diomongin gini mereka tambah senang gitu ya mbak ya. Tergantung kita pembicaraannya ke apa. Kalau misalnya kita tuh kayak ya sama kayak manusia lah ya, kalau dibully pasti kan sakit hati ya kan. Kalau misalnya kita cuma cerita tentang faktanya mereka, kayak ya udah keseruan apa maksudnya aktivitas mereka gimana, ya udah biasa aja gitu ya. Sama kayak kita ngomongin infotainment, kalau misalnya beritanya tentang artis yang punya prestasi banyak-banyak kayak gitu kan pasti lebih bangga kan, lebih menarik gitu kan. Merekanya juga nggak sakit hati gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gosip tentang mereka, membuli, itu pasti mereka bakalan marah gitu. Terus kalau mereka marah, ada nggak mbak tindakan yang bisa mereka lakukan yang benar-benar bisa ke kita tuh terasa gitu? Biasanya kalau misalnya aku pernah waktu itu di pesantren itu juga, mereka itu kayak apa ya, ngejek ya. Kalau misalnya aku cerita tentang mereka, soalnya temen aku biasanya juga nanya ke aku, di sini ada apa sih, di sini ada apa sih, itu kayak apa ya, bahasanya tuh kayak ngejek. Terus misalnya kalau misalnya aku udah cerita, di sini ada ini loh, di sini ada ini loh, kayak gitu-gitu. Terus mereka tuh kayak ngejeknya kayak halo atau gimana, kamu bentuknya kayak gimana kayak gitu. Gimana ya, aku kurang bisa membahasakan, cuma ya itu kalau misalnya mereka dibahasakan membuli, mereka bakalan marahnya itu biasanya ya diikutin lah, atau misalnya kayak badannya, kalau orang sekarang biasanya ketempelan kayak gitu ya, ketempelan. Terus apa namanya, kesurupan itu juga ada sih, cuma kalau kesurupannya itu jarang, lebih seringnya ketempelan. Kalau enggak biasanya ada barangnya yang diumpetin kayak gitu. Barangnya diumpetin. Terus apa kayak pernah waktu itu di asrama aku itu ada ketetesan darah. Padahal di atas gak ada apa-apa, ya udah plafon putih kayak gitu. Tapi darah dari mana? Wah, saya jadi takut mbak. Saya takut gimana kalau tadi aku ada salah ngomong ya? Enggak, nanti aku bilangin, tenang. Oh bisa, emang mbak bisa berkomunikasi sama mereka gitu mbak? Bisa, tapi ya itu butuh energi lebih ini. Yalah, berarti emang kayak ya udah sih, kan kita kan hidupnya juga berdampingan. Tapi kita bisa kan mbak kayak berdamai dengan mereka, kayak kamu jangan, kalau misalkan saya ngomong nih, kamu jangan nampakin aku nggak ke kamu, itu boleh nggak? Bisa ya? Bisa, karena aku juga kayak gitu. Kalau misalnya mereka sekiranya ganggu ya, aku sering soalnya diganggu, maupun di pesantren, maksudnya di luar pesantren ya, di kehidupan sampai saat ini pun kalau misalnya aku diganggu dan aku posisi gak ganggu mereka, ya udah aku bilangin. Misalnya aku paling sering sih diganggu waktu mau tidur ya. Waktu mau tidur, entah itu suara nangis lah, suara cekiki kan, itu kayak gitu tuh nggak sering sih, juga pernah. Itu aku bilangin, udah aku capek, aku mau tidur, aku nggak ganggu kamu pergi ya, kayak gitu. Jangan dibentak, kalau dibentak mereka marah kayak gitu. Bilangin baik-baik, kayak bilangin anak kecil lah. Wah, iya sih, bener banget. Jadi pesannya kita nggak usah takut, dan juga jangan menantang. Yang kita hidup yang damai aja. Tapi kalau mereka sebutannya hidup juga nggak sih mbak? Hidup, atau kan saya bilang kita hidup, apa mereka kita mati gitu? Enggak, mereka cuma hidup ya. Kita sebagai, aku kurang tahu gimana ajarannya, kalau ini
mungkin menyangkut agama ya, aku kurang tahu ajaran di agama lain itu gimana, cuma karena saya sebagai muslim dan mbaknya mungkin juga sebagai muslim karena pakai hijab ya, itu apa namanya, makhluk Allah itu kan punya namanya malaikat, jin dan manusia. Itu semuanya kan hidup, namanya hidup. Mereka juga bakalan mati gitu kan. Nah, sama juga jin itu juga hidup. Mereka juga punya anak, mereka juga berhubungan, mereka juga punya anak. Itu ya udah, mereka istilahnya bukan arwah manusia yang mati terus bergentayangan, itu enggak. Ya udah, karena mereka itu jin, bukan arwah manusia yang mati gitu. Iya. Oh iya. Kita sama tapi beda jenis gitu ya. Jadi sama-sama ada hidupnya. Sama ada hidupnya, juga. cuma karena beda dimensi. Beda dimensi. Tapi kalau misalkan Mbak lihat malaikat itu pernah nggak Mbak? Malaikat itu paling susah dilihat sama manusia. Paling susah dilihat sama manusia. Cuma mungkin kalaupun ada manusia, ini di luar nabi ya. Kalau nabi itu udah hubungannya udah wow banget ya. Udah subhanallah banget. Kalau misalnya manusia biasa seperti kita, mungkin itu penampakannya cahaya, berbentuk cahaya. Terus biasanya kalau yang ditampakin itu lebih sering orang yang sakaratul maut. Itu biasanya lebih jelas. Tuh. Wah, kayaknya segmen ini tuh, kata dia aku bilang di awal, judul kita adalah apa nih? Sisi merah, si kampus hijau. Kayaknya ini lebih mengulik tentang indigoitas kayak gitu. Soalnya kalau bahas soal indigo tuh kayak seru banget tuh, bahas sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Ini berarti di luar cerita kampus ya ini ya? Iya, di luar cerita kampus. Oke. Berarti ngomong soal indigo gitu, kan banyak orang bilang membuka mata batin, menutup mata batin. Iya. Emang beneran bisa Mbak? Ini cerita aku awal, ini flashback waktu aku di pesantren, karena waktu itu memang zaman-zamannya aku lebih terbuka dengan mereka, lebih peka terhadap mereka. Itu aku pernah mengalami namanya kesurupan. Itu berkali-kali aku kesurupan. Karena ya itu tadi di awal mereka itu suka sama orang yang mereka sukai. Aku juga nggak tahu aura aku kayak gimana, atau aura kasih atau gimana. Aura kasih. Nggak tahu ya. Pokoknya mereka itu benar-benar tertarik dengan aku. Jadi suatu ketika aku udah jarang ketemu berinteraksi dengan mereka. Itu ada temanku yang diganggu sama mereka, terus posisinya itu aku ngertinya dia diganggu itu di kelas waktu sekolah gitu. Dia itu ngelihat terus ke arah pintu, terus dia teriaknya itu bukan teriak yang gitu, enggak, cuma kayak bentak, kayak ngusir, kayak kamu jangan di situ, kamu ngapain sih ganggu aku, kayak gitu loh. Terus aku ngeh gitu. Dia itu bukan diikutin sih. Jadi ada mereka yang berbentuk anak kecil biasalah, bukan tuyul ya, tapi memang jin yang bentuknya anak kecil. Terus habis itu karena di kelas itu yang ngeh cuma aku, yang lainnya tuh pada ngiranya apaan sih, kayak aneh banget nih orang, kayak gitu loh, kayak lu ngapain sih gitu. Terus itu udah selesai kelas, karena aku juga gak mau ya, maksudnya teman-teman yang lain pada ribut, pada kepo atau gimana, karena memang itu tuh kayak agak sensitif ya kalau misalnya menyangkut dengan kayak gitu. Akhirnya selesai kelas, kalau nggak selesai kelas malamnya, karena di pesantren kan pasti 24 jam kita hidup berdampingan kan. Jadi waktu malam aku ketemu sama dia lagi. Kamu tadi ngelihat anak kecil ya? Iya, kok kamu tahu, kayak gitu. Iya, soalnya aku juga ngelihat, kayak gitu. Terus habis itu karena dia itu bukan indigo, dia tuh baru diliatin waktu di situ. Cuma nggak tahu kenapa waktu seketika ketemu si anak kecil itu dia lebih sering ngelihat kayak gitu loh. Kayak mungkin mata batinnya kebuka atau indigo dadakan juga, aku kurang tahu. Pokoknya dia lebih peka. Terus
yang namanya sesama indigo ya, sesama indigo itu tuh misalnya ini ya, misalnya kamu indigo bisa ngelihat, terus aku juga indigo, terus kamu tuh nggak mau lagi ngelihat mereka karena kayak kamu terlalu takut buat ketemu mereka. Aku bisa nutup tapi itu apa namanya, cuma sementara, nggak bisa nutup selamanya kayak gitu, nggak kayak apa namanya, bisa bertahan mungkin berapa bulan atau berapa tahun, terus ntar akhirnya juga kebuka lagi kayak gitu. Nah waktu itu aku mencoba buat nutup dia karena memang dia itu nggak mau buat ketemu sama mereka, dia tuh kayak merasa terganggu gitu loh. Aku coba buat nutup. Nah itu kan waktu itu masih kelas 1 ya, masih kelas 1, terus habis itu naik kelas 2 itu karena kita pesantrennya full dengan mahasiswa santri baru, akhirnya beberapa santri itu dipindah ke pondok cabang lain kayak gitu loh. Nah dia termasuk yang dipindah itu, tapi posisinya pondoknya itu masih sebelahan, cuma kepisah sama jalan gang gitu loh. Terus aksesnya itu cuma ada jembatan antara pondok yang satu yang sama pondok kedua, itu ada akses jembatan kayak gitu. Terus nah karena pondok 2 itu belum sebesar pondok 1, jadinya acara-acara besar kayak gitu biasanya masih sering di pondok 1. Dan waktu itu waktu ada acara apa gitu, otomatis pondok 2 kan ke pondok 1 kan. Aku ketemu sama dia, gimana kamu masih bisa ngelihat lagi apa enggak kayak gitu. Udah enggak, karena dia jadi kalau di pesantren itu kan banyak larangan dan banyak hukuman. Nah dia itu sering dapat hukuman. Nah hukuman kalau di pondok itu kalau biasanya setoran hafalan atau apa, pasti sering baca Quran atau apa gitu. Kata dia aku sering dapat hukuman, jadi otomatis kayak apa namanya itu ketutup sendiri gitu loh. Terus sering dapat hukuman sholat tahajud gitu kan. Jadi sholat tahajud di sana itu namanya hukuman kayak gitu. Iya juga ya. Kayak gitu karena kan kita capek bangun di sepertiga malam buat sholat tahajud itu menurut kita itu suatu hukuman karena kita kan bangun gitu kan pasti ngantuk-ngantuknya gitu kan. Ya udah kata dia itu ketutup sendiri. Nah dari pernyataan dia itu ini kayak sempro ya, kesimpulan yang aku dapat dari cerita dia, kalau misalnya kita ruqyah sama manusia ya, ruqyah itu kan bukan harus antara indigo sama indigo atau biasanya ustadz yang punya ilmu yang tinggi atau apa itu biasanya bisa ngeruqyah. Itu lebih sering bersifat sementara kayak yang aku bilang tadi, mungkin bisa bertahan berapa tahun ya gitu, kebuka kembali. Itu pun berapa tahun itu biasanya dia masih bisa ngerasain oh di sini kayaknya ada deh, di sini kayaknya ada deh, cuma memang mata batinnya ketutup. Tapi kalau misalnya dia ngeruqyah sendiri lebih sering apa ya, ngaji, lebih sering sholat, lebih sering ibadah lah intinya kayak gitu, lebih bisa permanen ketutupnya kayak gitu. Itu sih. Berarti apa maksudnya kalau misalkan orang itu sering ibadah nanti nggak bisa lihat, masa gitu? Enggak juga. Gimana ya? Kalau misalnya aku itu ya, ini bukan sok suci atau gimana, cuma ini cerita faktanya aja ya. Aku termasuk yang alhamdulillah sholat 5 waktu, puasa juga. Terus cuma memang aku bukan orang yang alim banget yang harus sholat tahajud, sholat rawatib yang sholat sunnah yang sebelum sholat wajib itu. Pokoknya aku gak terlalu yang ibadah banget, cuma yang wajib aja. Itu pun ya kayak keadaan sekarang ini aku udah nggak terlalu ngelihat mereka karena memang aku juga nggak mau ngelihat mereka. Cuma kalau ngerasain itu masih sering kayak oh di sana ada apa. Cuma meskipun ngerasain aja, kadang bentuknya tuh kayak tersketsa gitu. Misalnya aku ngadep kamu kesini ya, di belakangku ada apa itu aku kelihatan. Oh, tapi kalau misalkan saya nih, Mbak ini berapa? Itu tahu nggak? Enggak lah. Walah. Oh.
Berarti indigo tuh jenisnya apa? Indigo yang bisa ngelihat kayak gitu atau masih ada jenis-jenis yang lain? Banyak, indigo itu jenisnya banyak. Ada yang bisa mereka paling banyak itu ya lihat mereka. Terus ada juga tambahan yang biasa, katanya sih bisa ngelihat masa depan. Kayak gitu, bisa ngeramal, bisa ya supranatural lainnya kayak gitu. Itu sih. Kalau indigo yang awalnya nggak bisa tahu jadi bisa itu ada? Ada. Oh, itu yang masih dibuka. Terus dibuka atau ditutup itu pakai ritual-ritual khusus atau cuma? Tergantung. Kalau aku waktu itu bisa ngeru'ya temenku itu karena dapat pengalaman dari aku di ru'yah waktu kesurupan itu. Jadi biasanya orang yang pernah di ru'yah itu punya apa ya? Otomatis punya kemampuan sendiri buat nolongin orang lain juga gitu loh. Dan ya gimana ya? Tapi ada juga sih yang nggak bisa. Terus aku sebenarnya ya jujurly itu aku kurang suka kalau disebut anak indigo karena apa ya? Menurut perspektifku anak indigo itu kayak seperti bahan ejekan gitu, kayak anak aneh, anak istimewa dalam ke arah yang negatif gitu loh. Jadi aku lebih sebenarnya lebih jarang buat cerita-cerita kayak gini kalau nggak ke teman-temanku yang memang udah tahu kayak gini gitu. Itu sih. Karena juga nggak sedikit juga yang pernah teman-temanku yang pernah tahu kayak gini itu dibilangnya tuh dukun gitu. Aku pernah dipanggil dukun. Iya pernah. Oh itu maaf ya Mbak ya, saya tadi manggilnya indigo. Nggak apa-apa kalau misalnya memang dari segi niatnya memang untuk ya formalitas wawancara kayak gini nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya dari hidup sehari-hari kayak gitu terus dicap itu loh anak indigo kayak gitu tuh kurang nyaman aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya udah cerita biasa, cerita kayak gini, atau misalnya ruang lingkup temennya itu lebih kecil kayak gitu tuh biasa aja gitu. Oke, Sobat KM, udah nggak terasa kita udah setengah jam nih ngobrol-ngobrol dan cukup membuka pengetahuan kita ya. Kan eksklusif nggak sih? Sobat KM bisa tahu gimana sih pandangan orang-orang indigo itu terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui dari sisi-sisi merah di kampus hijau ini. Kalau gitu cukup sampai sini dulu pertemuan kita pada segmen Misteri Mahasiswa. Kalau misalkan teman-teman mau tahu cerita-cerita menarik lainnya yang lebih merah ataupun yang lebih gelap tentang dunia perkuliahan, teman-teman terus Sobat KM harus selalu nonton Misteri Mahasiswa dan jangan lupa follow Instagram Kata Mahasiswa di @katamahasiswa A-nya 2_ dan kemudian di YouTube kita Kata Mahasiswa dan juga di TikTok channel kata.mahasiswa. Kalau gitu terima kasih ya Mbak Lia sudah mau menjadi narasumber kami. Kalau misalkan saya juga sering nih Mbak kepo-kepo tentang dunia-dunia yang tidak bisa saya lihat, saya boleh dong Mbak ya kayak cacatan kata ya kalau boleh. Dan mungkin thread-threadnya juga ditunggu nih sama teman-teman pecinta horor-horor gitu. Boleh dong Mbak di post-post lagi gitu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi teman-teman di episode yang selanjutnya. Dadah.